Kita generasi TikTok ya, orang tuh sekarang nonton konten video makin cepet gitu, makin cuma 1 menit, cuma sekilasnya udah langsung dapat dapat oke pindah lagi. Jadi emang challenges-nya kita tuh di situ ya, benar-benar ngelawan TikTok, ngelawan Instagram gitu kan, yang orang tuh attention span tuh makin kecil banget. Tapi sebenarnya memang kuncinya tuh sabar ya. Kadang kita tuh baru baca bentar ngantuk, bosen langsung taruh. Tapi kadang tunggu aja gitu, karena begitu dapet hook-nya, cerita ini tuh, itu seru loh. Membaca buku manfaatnya apa, itu terlalu kompleks untuk bisa dijabarin. Bergunanya kalau menurut gue nih, bangun empati. Di podcast sebelumnya, Steve dan Ana udah seru-seruan nih bincang tentang bisnis startup dan literasi Indonesia. Sekarang, yuk kita tonton obrolan mereka mengenai buku dan bagaimana buku memengaruhi hidup mereka. Kan dulu ambisi gue sebenarnya kan, yaitu gue seneng dengan temanya sebenarnya masih sama ya, in a way masih ada sisi, ada cerita. Gue selalu seneng dengan cerita, seneng dengan kayak imajinasi gitu ya, orang yang bisa, aku bisa ya bikin cerita, terus abis itu difilmin, dijadiin bentuk audiovisual gitu, semua orang bisa nonton, ada pemainnya, ada tempat. Itu selalu membuat gue tuh kayak I like that gitu, I like that process of making a story that is from imagination becomes reality gitu, jadi sebuah tontonan yang gitu. Nah akhirnya kan gue kan dari dulu sebenarnya pengen bikin PH di Storyal, tapi kan karena ya udahlah udah tutup segala macam. Akhirnya gue ketemu sama this person, Mas Hikmat, untuk bikin PH gitu kan di luar Storyal gitu kan. Jadi nama baru dan produknya simple banget, which is gue jauh lebih merasa lebih tenang gitu ya dalam melihat ujungnya tuh apa sih gitu. Ujungnya ya, produk film itu kita jual aja di pasar gitu kan. Jadi ya memang jualan pasti ada challenge-nya sendiri ya, gimana nanti strategi marketingnya segala macam gitu. Tapi at least tuh kayak gue nggak ngawang-ngawang gitu. Jadi kayak udah ada ini lebih bisnis bentuk yang realnya real, gitu, sama kayak tadi jualan kopi gitu ya. Tadi Iya, udah ada produknya, tinggal kita dijual. lempar ke pasar, entah dalam negeri atau luar negeri. Dan itu bisa dibawa sampai jauh, sampai panjang, sampai selama-lamanya gitu. Iya, bisa banget gitu, dan exciting sih. Jadi kayak masih ada passion tersalurkan, terus juga gue percaya sih nothing is wasted ya. Waktu kemarin gue 7 tahun Storyal, wah gila, itu sekolah MBA ya. Emang sekolah kehidupan itu lebih kejam, lebih mahal. Tapi ya emang lebih berarti juga sih. Berarti banget. Jadi kalau next time-nya dirimu bikin lagi yang baru Storyal 2 gitu, Storyal 2.0 misal ya gitu, setelah sembuh dari segala macam trauma. Setelah healing ya. Setelah healing itu pasti akan better banget sih. Karena udah tahu kan kemarin salahnya apa gitu. Iya. Ya makanya ini juga kan Lentera belajar. Tapi gue setuju sih, gue lebih tertarik ke real bisnis sekarang. Ngelihat orang buka laundry gitu malah lebih real gitu. Orang butuh cuci baju kan tiap hari gitu. Terus itu kan koko-koko yang jualan di pasar segala macam kan, itu revenue-nya gede banget. Iya, gitu toko kan. sembako. Lo gimana sih jadi Cina nggak bener Jadi amat? Cina, jadi gue Cina yang bukan anak punya toko soalnya. Bapak gue dulu kerja kan, makanya gue kadang ngeliat. Ernest ya. Iya kayak Ernestnya bener, kayak si ininya kalau apa, kayak ya misalnya yang punya toko apa gitu kan kadang banyak kan nerusin gitu kan apa. Nah bokap gue kan dulu almarhum profesional. Jadi gue sempat tuh pindah-pindah kerja juga cukup banyak ya. Gue sempat kerja di sekuritas, sempat professionally jadi koko SCBD berdasi itu pernah. Pakai baju kantor, dituck-in, yes, terus merambah ke properti. Dulu gue sempat jualan, sempat jadi sales properti gitu, sempat pameran di mall gitu-gitu. Ya gue emang prinsipnya suka nyobain hal-hal lain gitu ya, hal baru gitu. Terus sempet ya abis itu baru ke Storyal kan. Ya aku juga lama kok jadi budak korporat gitu. Lu kan juga korporat ya? Iya yang media itu ya? Iya pertama kan aku jurnalis itu di Gramedia Group. Oh iya. Terus juga pindah ke PR gitu PR, kan. iya. Terus itu di PR kayak 3 tahun untuk kerja di agency. Nah terus habis itu bikin agency sendiri. Tetap masih di PR. Terus juga pindah habis itu
capek. Jadi aku career break dulu, terus traveling setahun penuh Ih, nggak sama, kerja. gue juga sempat kerja, abis itu ada setahun gue bener-bener break Ya, corporate career break, ya. ya. Udah kayaknya udah bosen Dulu banget tuh gitu. kerjaan gue di sekuritas tuh kerjaan pertama gue tuh, abis gue lulus gitu kan. Jadi gue kerja 3,5 tahun. Istilahnya gue abis kuliah langsung nyemplung gitu kan, nggak pernah ada kayak masanya nyari job. Iya, sama, Dulu nggak gue ada, juga. gue langsung kerja gitu kan. Gue kerja tuh di kantor dari jam 7 pagi lo tau nggak? Udah masuk kantor gue. Kalau gue lebih ngacap Lu jam berapa? Oh, karena iya, jurnalis. Karena media jurnalis kan. Jadinya kayak, dan waktu itu aku kerjanya tuh di otomotif, yang mana kita harus kayak test drive, ada test drive gitu kan. Mau test drive kapan kalau Berarti- Jakarta semacet itu? Jadi tengah malam, Cin. Oh, Jadi tuh kita ngetes tengah malam, terus juga kadang berarti paginya mungkin harus nggak tahu ya, almarhum bokap soalnya di Astra. oh gitu. Mobil juga nggak Enggak, kita tahu. banyakan iya sih semua ATPM sih. ATPM kan, sebenarnya. ATPM gitu, Iya, cuma iya, udah iya. nggak ingat lagi itu kan gue tahun berapa ya? 2003, 2004 gitu. Iya. Ya gitu. Nyobain mobil baru gitu-gitu kan. Tes, Iya. terus bikin tulisan. Nah, gue tuh dulu kerja di sekuritas tuh juga, wah gila. Jam 7 pagi udah di kantor. Gue rumah di Pik kan, ke tengah kota. Dari jam 6 pagi udah jalan tuh. Sampai malam kerjanya, kan itu kerjanya long hours banget, jam 8, jam 9, itu baru pulang 3 tahun. Capek, break 1 tahun gue. Jalan-jalan doang kerjaannya. Iya, sama. Jadi kalau gue career break-nya itu justru pas gue bikin bisnis sendiri. Jadi kan bikin konsultan PR juga tuh. Nah, dari situ kan karena ya balik kayak bikin startup tapi nggak ada partnernya dan sendirian gitu. Oh. Jadi kalau dimarahin sama kliennya udah gue telan aja sendiri. Iya, terus iya. mesti mikirin masalah ini itu juga sendiri gitu kan. Cuma soalnya kan itu tahun 2009 dan nggak ada, bukan startup-startupan gitulah gitu loh. Waktu itu ngomongnya ya emang consulting bisnis aja. Iya. Cuman karena dijalanin sendiri, terus akhirnya burn out sendiri, terus akhirnya udah stop dulu lah career break. Iya. Terus aku backpacking, keliling Eropa, keliling Asia, Indonesia gitu. Terus setahun tuh nggak mau kerja, udah capek. Balik-balik mulai kerja dikit-dikit kayak aku bikin bisnis yang kedua itu, yang PR itu kan aku tutup tuh akhirnya karena sebenarnya it works banget karena itu bisa bikin aku beli properties, bisa bikin aku jalan-jalan itulah tanpa kerja gitu kan. Ya kan euro ya spendingnya, kita earningnya rupiah gitu kan. Bayang aja gitu kan, itu besar expense-nya gitu. Cuman aku nggak mau lanjutin walaupun itu works gitu kan. Karena capek banget dan itu banyak politiknya, karena kan aku ambilnya kan corporate kan gitu, terus marketing PR corporate gitu, nah itu capek deh gitulah, dan tahu banyak isu-isu ini itu gitu, kayak burnout. Terus bikin bisnis yang gampang, which is traveling, karena pada saat itu kan aku pikir gampang karena passionku ada di traveling kan. Nah setelah di traveling itu kemudian aku bilang kayaknya ini juga it's not mine, it's not me gitu loh, karena aku lebih seneng ngejalaninnya tapi nggak ngurusinnya. Karena kayak ngurusin bisnis traveling itu tuh kayak Traveling maksudnya kayak apa? Kayak agency gitu? Iya, kayak tour and travel, Tour travel, tapi agent. bukan agensinya sih, lebih kayak buka-buka lahan baru gitu loh. Jadi kan kayak misalnya nih contohnya di mana tuh Flores itu kan dulu ya, ini kita ngomongin di tahun 2010, 2011, 2012 gitu. Orang-orang itu taunya cuman Labuan Bajo. Nah, padahal tuh banyak banget yang lebih bagus di seluruh Flores. Iya. Nah, aku tuh benar-benar buka jalan gitu sampai ke Boy Rebo, terus ke Manggarainya, terus ke pokoknya semuanya deh itu dari ujung sampai ujung Flores. Dan itu juga aku ketemu sama penduduk lokalnya. Lu bikin begini dong, bikin begitu dong, segala macem, tari-tariannya, tenunannya, aku minta itu dipamerin semuanya segala macem kayak gitu. Dan terus aku ajak turis-turis tuh dari luar negeri sama dari Indonesia, grouping juga untuk datang ke situ. Jadi sebulan itu aku bisa 4 kali tuh ke Flores dulu ya. Terus akhirnya capeknya tuh karena apa ya, kayak Oh, aku baru tahu kamu ada bisnis travel juga. Tapi kayak package tour gitu kan? Iya, package tournya. Jadi kita nggak ngurusin tiketingnya, nggak ngurusin segala macam, lebih kayak pokoknya kayak bener-bener tiba di mana gitu kan, langsung tour buka jalan di mananya gitu. Terus juga ke Eropa yang backpacker gitu kan. Nah itu bikin seperti itulah gitu. Cuma akhirnya tuh capeknya karena sebenarnya gue tuh nggak passion ngurusin orang gitu loh. Jadi kalau traveling itu kayak pengen ini diri sendiri gitu loh. Tapi lupa ada customer nih ya lagi sama lu jadi semua. Kayak pengen ini sendiri, dan apalagi ketika udah repeating nih, kayak misalnya
sebulan itu aku bisa 4 kali ke Flores. Jadi kan kayak ya ini ngomong hal yang sama, ini bosen. yang sama, bosen gitu. Iya. Dan ketika aku mau bikin regenerasi gitu kan, karena kan kalau di bisnis itu kan kita harus membuat next leader gitu kan. Nah, ketika aku bikin regenerasi ke orang-orang ini gitu, itu banyak juga masalahnya. Entah nanti dicuri sendiri database-nya, terus mereka bikin sendiri, jadi mereka dapat profit sendiri gitu, nggak dari aku. Jadi kayak dicuri lah customer-nya, dan bisa juga nggak puas gitu si peserta turnya itu. Jadi ngerasanya kayak lebih bagusan sama lu lah gitu, karena kan gue memang menjiwai banget gitu. Jadi akhirnya udahlah capek gitu kan, terus itu gue tutup tuh. Nah itu lumayan masuk ke bisnis yang gagal kalau menurut aku, walaupun sebenarnya potensi suksesnya tuh gede banget gitu kalau emang pada saat itu. Cuman kayak emang itu service banget ya kalau kayak gitu ya. Betul. Dan kayaknya gue tuh cocoknya di service ya. Kalau jualan apa tuh kayaknya nggak terlalu laku gitu. Tapi ya kayak jasa, sebenarnya kan film juga jasa ya. Iya. Maksudnya barang yang didaganginnya tuh bukan retail. Iya, bukan kayak lu beli 2 gratis 3 nih apa kayak gitu-gitu yang cepet. Gue juga ngerasa sih. Buku kan juga sebenarnya bukan komoditas ya, maksudnya bukan komoditas. Apalagi kita mainnya kan digital ya gitu. Bukan satu-satu fisiknya dijual it's still, gitu. Iya, makanya the way we look at it, it's art product ya. Kalau jual buku itu kan juga it's very hati ya, masuk ke ranahnya feeling gitu kan, kayak orang rasanya gimana nih gitu kan. Betul. Menarik. Terus kalau nih ke depannya lagi gitu, harapanmu apa sih untuk bangsa Indonesia ya, sia-sia, segede-gede gitu ya. ini ya. Karena kan memang nih industri buku itu memang sulit lah ya kalau di Indonesia. Kenapa? Karena memang demand-nya rendah. Padahal ada 270 juta masyarakat Indonesia gitu loh. Terus mau apa lagi sih gitu? Kalau misalkan kalian tadi komplainnya adalah di akses membaca, yang sebaran bukunya nggak merata gitu kan. Ya kan sebenarnya dengan adanya aplikasi-aplikasi ini udah sangat membantu ya gitu kan, ada sebarannya. Kalau misalkan komplainnya adalah harga buku mahal, itu di Lentera gratis cuy gitu kan. Terus di Storyal dulu juga kan ada yang gratisannya gitu kan. Nah ya itu kenapa sih kalian tetap tidak mau membaca atau sulit sekali untuk membaca gitu kan. Nah harapannya apa nih gitu ke depannya buat masyarakat Indonesia yang tidak suka membaca, bagaimana caranya membuat mereka membaca? Kalau gua sih sebenarnya, kalau gue merasa gini ya, memang nggak muluk-muluk ya, kita generasi TikTok ya. Orang tuh sekarang nonton konten video apa tuh kan makin cepet gitu, makin cuma 1 menit, cuman sekilasnya udah langsung dapat oke, pindah lagi. Jadi emang kayak challenges-nya kita tuh di situ ya, benar-benar ngelawan TikTok, ngelawan Instagram gitu kan, yang orang tuh attention span tuh makin kecil banget. Dan aku pernah kemarin dengar Marissa Anita kan juga ngobrol di sini kan, bikin podcast, terus dia juga bilang dia udah nggak pakai sosial media ya kalau nggak salah. Dia bilang ya karena dia pengen improve attention span dia yang kadang makin pendek. Gua aja kadang lagi kayak nonton Netflix ya, gue kayak aduh cek HP, bentar-bentar kayak gue pause, bentar pause. Gue nggak bisa kayak dulu kan masih bisa ya sit and just watch fokus. Nah kalau menurut gue baca juga sama tuh, kayak tantangannya kayak kayak fokusnya itu tuh susah banget gitu sekarang. Tapi gue tuh sebenarnya juga dulu tuh gue tuh dulu baca non fiksi sebenarnya kan. Gue kalau ada kayak emang anaknya tuh demen nyari ilmu gitu loh. Jadi kayak misalnya tentang politik gitu, China. Jadi ngeliat judulnya China Rising Power in 21st Century. Nah gue demen tuh yang kayak seru nih geopolitik. Apapun, jadi ada tentang buku-buku kayak gitu, ada yang buku-buku kayak pengembangan diri, mungkin buku tentang keuangan, non fiksi deh gue dulu semua. Sebenarnya baca fiksi itu gue baru mulai loh di Storyal loh. Jadi pas gue bikin Storyal malah gue justru mulai baca gitu. Dan memang buat gue waktu itu, gue tantangannya aja ya, sampai sekarang aja karena juga masih yang ini ya, kalau baca fiksi tuh kayak bayangin, kayak gini loh. Kalau nonton film tuh kan kebiasaannya udah disodorin kan, udah lu langsung tinggal lihat aja tuh ada mobilnya, ada rumahnya, ada ini mobil warna hitam apa gitu. Lah kalau lu baca, lu harus, gimana? Tadi di sebelah mobil hitam yang merek VW ini ada kucing warna putih yang
Terus lu kayak bentar, terus lu kalau baca terlalu cepat lu kayak lu yang ditulisnya mobil warna hitam lu bayanginnya merah gitu kan. Terus kayak pas gue liat, terus gue baca ulang, dia kagak ngomong mobil merah gitu kan, kayak bisa ngaco gitu, jadi kayak bingung. Itu gue nggak tahu ya, kamu ada ngalamin gitu nggak? Enggak ya? Karena aku Kebiasa. udah biasa baca dari kecil. Nah, udah terbiasa baca tuh pasti oke. Nah, tapi itu tuh ada penelitian yang menarik juga gitu. Aku pernah lihat dari postingannya siapa ya, Mbak Gali kalau nggak salah. Itu mereka bilang bahwa tingkat literasi anak-anak sekarang itu kan memang akhirnya mempengaruhi ke banyak pihak, banyak faktor lainnya ya. Jadi kayak di matematika itu mereka masih bisa menyelesaikan soal yang memang langsung. Jadi kayak 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Tapi kalau udah disodorkan ke dalam soal cerita, jadi kayak misalnya ini Budi membeli 2 apel gitu, terus kemudian si ini ditambahin akhirnya jadi berapa, bingung. Itu mereka bingung. Karena ya itu kayak dirimu itu kayak tadi gimana ceritanya? Iya. Jadi emang seperti itu yang karena nggak terbiasa membaca. Kalau aku ngerasanya emang benar-benar ngebiasain itu harus dari pendidikan sih, harus dari sekolah sebenarnya. Jadi apa ya, untuk mendengarkan narasi cerita, betul. Itu tuh harus dibiasain banget. Karena aku udah gede tiba-tiba kan kayak bingung ya begitu, nggak dibiasain. Jadi kayak, gimana sih gitu, kayak entah kenapa ada yang kayak gagap sendiri gitu. Nah itu makanya akhirnya kan sastra masuk sastra masuk kurikulum ya. Akhirnya ada tuh di pemerintah. Baru ya? Iya baru tahun ini. Ya ampun. Pendidikan ini. Ya story ditutup lagi. Nah itu dia. Akhirnya Lentera mengambil momen itu makanya untuk yuk bekerja sama sekolah-sekolah semua indah gitu pada supaya waktunya. bisa. Iya. Momen itu juga salah satu startup yang harus kena di momen kan. Iya. Kayak siapa tuh dulu Gojek itu juga momennya pas banget, dia semuanya luck banget gitu, dan akhirnya bisa jadi gede walaupun sekarang kan statusnya hidup segan mati tak mau kan. Iya. Ya memang gitu. Tapi aku sangat menikmati dan mungkin mengencourage orang juga untuk membaca novel ya. Setelah aku bahkan udah keluar dari Sorel pun aku kayak masih seneng baca gitu sekarang, walaupun kadang waktunya udah nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi sebenarnya memang kuncinya tuh sabar ya. Jadi kadang kita tuh baru baca bentar ngantuk, bosen, langsung taro gitu. Tapi kadang tunggu aja gitu, karena begitu dapet hooknya, cerita ini tuh, ada loh ini misalnya kan tiba-tiba ceritanya mulai ada kayak tuh Feby kayaknya datang, mulai ada kayak hooknya atau apa yang kayak udah ada momen ininya gitu ya, kita masuk ke dalam itu seru loh sebenarnya. Tinggal lanjutin aja dan nggak harus dipaksain selesaiin semua. Iya, jadi aku kadang baca dikit-dikit 2 chapter 3 chapter aku udah mulai gue mesti ngecek HP, gue mesti ngecek kerjaan, udah gue pakai pembatas buku, taruh aja dulu, it's okay. Kayak gitu aja. Betul. Dulu tuh malah ada momen waktu aku masih lajang, terus tinggal sendiri gitu ya, dan pada saat itu sosial media belum segitu hebohnya gitu kan. Itu gue bisa loh baca dalam satu malam satu novel yang kayak 300 halaman. Itu dalam satu malam gitu. Yang bener-bener pembaca yang rakus banget deh gitu loh dulu tuh gue. Cuman kalau sekarang kan kayak ya ada kerjaan, ada anak, ada urusan bisnis, ada apa. Dan sekarang gue malah dengan kemampuan berimajinasi gue, malah gue kepake banget di film gitu. Iya betul. Dan udah biasa juga nggak sih dari storyal gitu menghadapi berbagai macam cerita. Gue nggak tahu apa gue dari dulu udah punya kayak bakat berimajinasi, abis itu baru di nurture, ternyata gue selama ini kemana aja gue gitu kan, kayak istilahnya belum terlatih tadi kan. Tapi ya itu, gue merasa sekarang tuh kemampuan berimajinasi justru sangat-sangat dibutuhkan loh. Nggak cuma dalam, kebetulan gue di industri film, tapi buat teman-teman yang siapapun gitu yang di dunia apapun gitu, di industri apapun tuh sebenarnya kita tuh berimajinasi menjadi hal yang sangat penting loh. Karena banyak hal yang terlalu yang tadi kayak eksak dan segala macam tuh kan udah jadi ranahnya AI, ranahnya yang semua yang tersistem apa sih yang kayak ya gitulah. Yang udah based on data, udah based on apa, tapi kita harus kayak mikir gitu loh untuk kayak to imagine about the fact, the reality yang kita lagi punya itu nggak semua orang bisa loh. Iya betul. Berimajinasi itu menjadi sebuah skill penting makanya. Dan balik lagi gitu, sebenarnya dengan gue suka banget membaca gitu kan ya, itu juga yang membawa gue tuh akhirnya bisa keliling dunia lah gitu.
itu dari fiksi sebenarnya, karena dari kecil itu kan gue baca kayak kisah A di negeri apa gitu, atau di Finlandia, terus ada di Amerika, ada di mana, kan semuanya. Ini kan dari kecil mana sih gue diajak jalan ke jalan ke sono, dulu kan cuma orang yang terus, old money doang yang bisa terus naik kayak pesawat, begitu kan? kita sekarang ke situ kita kayak inget yang kayak dulu Tintin lagi di situ, betul. ya Dan benar itu sih. akhirnya membuat gue termotivasi banget kayak gue suatu hari gue pengen kesini deh. Dulu kan gue baca Donald Bebek gampangnya itu kan dia selalu ngomong lari ke Timbuktu gitu kan. Nah dulu kan gue pikir Timbuktu itu adalah cuman apa ya, hayalan atau ternyata ada nama fiksinya, ternyata beneran ada loh itu negara di Amerika, di Afrika gitu. Bukan negara ding, kota Timbuktu di itu Afrika. kotanya apa ya, gue juga lupa. Gue juga lupa, kayak waktu itu ada deh gue nemu gue itu juga. Malawi bukan ya? Malawi bukan. Malawi. Nanti deh gue cek ya. Gitu. Yang tahu coba bukan di Kenya komen. kan? Bukan Kenya. Pokoknya udah lari ke Timbuktu. Nah itu dari situ tuh jadi kayak, setuju deh, wah itu keren gitu. Terus gue pengen banget bisa ke Timbuktu. Terus ya gue tuh pas lagi mulai maksudnya into books banget, gue berasa kayak memang banyak hal dalam imajinasi gue atau mungkin gue pernah punya ide gimana gitu ya, itu ternyata di buku tuh udah ada semua loh. Itu tuh aneh banget ya, momen kayak gitu tuh teman-teman mungkin nggak tahu yang dengerin kadang pernah kayak gitu nggak ngalamin hal kayak gitu. Nggak tahu ya, coba teman-teman cerita deh, kita nggak ngalamin gitu di kolom komentar. Karena kan gue kan jadi sebetulnya kita nih kayak udah ada bakatnya gitu, udah ada kayak rangsangan yang gue mikir gini. Nah kadang kan karena nggak ada yang di luar, kayak gue liat nggak ada yang tahu nih, yang kayak cuma gue doang yang mikir gini. Pikirnya semua orang nggak ada yang peduli atau mungkin nggak ada yang sepemikiran kita. Tapi begitu ke toko buku itu gila ada semua apapun. Oh ada loh yang ini gue pikirin selama ini, ternyata pertanyaan gue ada di sini buku ini. Atau ide, sebuah ide atau cerita deh yang kayak misalnya gue ada satu contoh nih. Kadang gue pernah ada baca buku, bukan kadang, maksudnya ada satu novel yang gue baca, si penulisnya tulis kayak gini. Dia bilang kalau dia nggak tahu dia tuh udah kayak gini dari kecil, atau ketika dia emang dari kecil tuh memang otak dia udah jadi orang dewasa gitu, atau dia udah gede tapi sebenarnya dia masih menyimpan otaknya dia masih kecil. Jadi which one yang kayak he doesn't know which one was the current state-nya dia tuh waktu when he was little, emang he was already like that atau he grew up. Sampai lah aku tuh ngerasa kayak gitu loh kadang, tapi aku nggak bisa relate. Iya, tapi aku nggak bisa articulate kan. Aku kayak 9 years old when misalnya adalah kayak aku lagi diajak ke kondangan gitu sama my parents. The way aku ngeliat society tuh, aku udah kayak ngeliat seperti yang aku sekarang gitu. Tapi kayak itu dari mana datangnya gitu? Apa aku born with it? Dan ternyata apa orang tuh nggak berubah ya? Jadi 9 years old-nya aku sama sekarangnya aku masih menyimpan wiring sistem berpikir melihat society dalam sebuah kondangan, settingan kondangan tuh dengan cara ini ya. Kayak gitu-gitu. Nah ternyata ada gitu di cerita. Betul. Itu makanya. Karena gue sih percaya ya, karena di seluruh makhluk, seluruh manusia di bumi ini pasti ada lah yang wiring dengan kita gitu. Iya. Kita kadang bisa menemukan itu dari buku, karena mereka mungkin menuangkan itu di dalam sebuah buku dan kita kebetulan membacanya itu. Nah itu kan wired up ya gitu kan. Iya. Mungkin pada saat itu walaupun kita ngalamin yang sama, cuman kita nggak punya waktu untuk nulisinnya aja, atau nggak ngerti gimana cara nulisnya gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang lain yang menuliskan itu semua, jadi kayak gue relate banget sama terus ini. tulisnya gitu bagus kan. lagi. Tapi lu mau disuruh jelasin lagi relate-nya gimana? Aduh gimana ya nyusun kata-katanya. Ini kata dia gue aja juga bingung kan. Kadang-kadang mendingan udah deh gue minjem aja deh, gue pembaca aja gitu, bukan penulis gitu Asli. Dan kadang orang mikirnya, kalau gue kan baca non-fiksi kan, gue suka mikir baca itu untuk kayak ngisi ilmu. Lu tau gak yang kayak gue dapat apa nih dari gue baca ini, gue dapat apa nih. Jadi mentalnya tuh udah kayak kayak mau diisi terus gitu kan. Tapi kan otak kita juga terbatas ya. Maksudnya lu juga kadang baca nggak harus you gain something langsung lu bisa action on it gitu loh kayak. Nah tapi gue kadang dulu terbiasanya kayak gitu tuh. Kayak gue baca apa misalnya ada ilmu buku ilmu praktis penerapan. Iya gitu, penerapan yang kayak misalnya kayak ternyata kalau makan gula kebanyakan nanti itu kan ya itu bisa kalau kayak yang kayak gitu-gitu yang kayak intisari kesehatan yang kita tinggal praktekin besoknya gue nggak makan gula boleh. Tapi kalau baca novel tuh nggak bisa ya. Itu kayak dan kadang-kadang dia
menyerap iya, ke dalam alam bawah sadar iya, kita juga nah loh. itu, Ya, itu kan. itu makanya efeknya And dari shaping who we become makanya gitu loh. membaca buku manfaatnya apa itu terlalu kompleks untuk bisa dijabarin manfaatnya apa gitu dan apa tapi ya itu tuh menyenangkan banget gitu walaupun kalau kita udah nemu itu gitu jadi kadang gini gue lagi baca yang Matt Haig itu yang gue ceritakan The Life Impossible gara-gara itu kan gue jadi kayak oke, gue baru baca seperempat nih tapi bayangannya udah kayak gue mau beli buku lain gitu udah langsung kayak mikirnya kan bakal kayak baca buku yang sama something like that yang kayak you will resonate dengan buku fiksi yang lain kayak gini ternyata pasti lu ketika baca buku fiksi lain totally different lagi tuh journey dan semuanya ini dalam lu relate dengan karakternya apa dan mungkin bergunanya kalau menurut gue nih bangun empati. Iya, itu banget. Banget kan. Karena kita kan nggak ngerti ya. Dan kalau di buku kan kita bisa ngelihat satu kasus dari berbagai macam sudut pandang gitu kan ngelihatnya. Nah, masalahnya kayak maksudnya gini. Itu aja baru dari satu penulis, exactly. belum dari banyak penulis lain yang atas kejadian yang sama gitu. Dan orang itu kan nggak mungkin dia kayak nyadar di hidup dia, gue kurang empati nih sama orang. Terus lu kayak mencari misalnya di Google gitu, how to be more empathy gitu kan. Itu tuh kadang lu nggak bisa kayak gitu kan, lu nggak bisa, lu kalau baca buku dengan tadi karakter banyak, apa lu bisa jadi POV-nya Tuhan, POV-nya orang ini, POV ini, terus lu tiba-tiba menumbuhkan rasa empati itu sendiri, baru lu nyadar, ternyata gua kok sekarang bisa melihat orang dari berbagai macam sisi, akibat dari hasil membaca buku. Nah itu, makanya orang bilang, baca buku gunanya apa? Gue baca gini, udah ngantuk. Ya, baca aja dulu gitu, karena kita nggak pernah tahu entah itu kita ketemu misalnya ketemu orang di jalan atau apa, ini karakternya kayak di buku ini nih, yang dibilangin nih kalau tiap pagi misalnya ada aja kan macam-macam gue bilang nothing is new in this world kan, nggak ada yang baru, ternyata ada di buku. Terus begitu gue kadang lihat ini teman gue yang kayak gitu, gue jadi nggak ngejat, jadi kayak there's that kind of people. Mungkin begitu dia jadi ini gara-gara begini. Ada people yang slordah gitu yang dia tiap pagi. Jadi kita juga tahu POV-nya seorang POV-nya dia. Kenapa sih dia bisa jadi slordah gitu? Every time tiap pagi misalnya dia selalu ketinggalan bawa tasnya because what he has in mind is only to chase the bus. Kayak langsung jadi cerita kan. Dia dalam benak dia cuma pikirannya buru-buru pengen ngejar bus karena takut ketinggalan gitu. Jadi kayak jadi asik gitu. Iya. Dan sebenarnya itu juga ada satu buku yang membawa gue jalan ke Irlandia, itu Angela's Ashes. Jadi pengarangnya Frank McCourt gitu. Dia menang Pulitzer juga gitu. Dia mantan wartawan dan dia tuh sebenarnya kayak autobiografi lah, cuman dikemasnya memang secara fiksi. Jadi dia menceritakan tentang kehidupannya dia dulu gitu, kayaknya pasca Perang Dunia Kedua gitu ya. Terus agak-agak lupa karena udah baca 10 tahun yang lalu gitu. Nah itu kayaknya ceritanya pada saat itu dia membawakannya tuh dengan benar-benar bagus banget dan menarik dan ada lucu-lucunya juga, ada tragisnya juga, dan gue kayak ngelihatnya, ini seru banget sih buku ini. Dan setiap kali momen-momen di situ yang dia ngeceritain bahwa mereka kan tinggalnya di kayak gang sempit lah ya gitu, namanya Limerick jalannya, dan itu tuh kayak nggak ada toilet. Jadi kalau yang rumahnya di bawah itu tuh dapat kena air limbah toilet dari atas sampai bawah karena mereka pipisnya tuh kayak dibuang di jendela gitu. Iya, kayak di film itu tuh yang apa? Iya, karena orang rumah-rumah zaman Parasite itu, yang banjir-banjir. Mereka tuh nggak ada toiletnya, jadi ternyata gitu. Nah kan di aku tuh kayak langsung menciptakan theater of mind gitu, ngebayangin gimana nih jalan kecil dia toilet sini terus paling sini bau gitu segala rupa. Dan itu tuh yang membuat bener-bener mendorong gue sangat-sangat kuat, gue harus lihat, gue pengen tahu. Dan itu akhirnya bener, aku backpacking ke Irlandia dan bener-bener cuma mau nemuin itu jalannya mana ada. Dan bahkan gue nggak tahu ternyata dia ada museumnya juga, Frank McCourt itu, terus mengkoleksi semua buku Angela Ashes itu dari berbagai macam bahasa, dan aku menyumbangkan yang bahasa Indonesia ke dia. Aku punya 2, satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia, dan yang aku kasih bahasa Indonesia supaya ada nih dari Indonesia juga loh di situ gitu, di situ. Dan itu keren banget, dan gue bener-bener jatuhnya kayak napak tilas. Gue datengin tuh semuanya ladangnya dia waktu itu. Terus dia situ kan kayak ada danau apa sungai kalau nggak salah.
di tempat adiknya itu dia meninggal, jatuh dari situ, itu gue datengin juga, oh ini, terus jalan lagi ke situ, itu juga. Terus aku tuh nggak terlalu fans baca Harry Potter ya. Cuman karena udah ada di situ gitu, dan ada beberapa scene juga yang diambil di situ. Nah itu akhirnya gue juga jalan ke situ, yang kayak oh ternyata begini. Dan memang kebetulan aku mampir ke Inggris juga kan gitu. Terus jadi oh ini gini ya syutingannya, inspirasi si penulisnya itu si J.K. Rowling ngambil nama-namanya dari kuburan-kuburan kan, supaya namanya aneh-aneh gitu. Gue juga datengin tuh ke kuburannya gitu, terus ngelihat oh ini namanya dari sini dari situ gitu loh. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri, oh ini, oh itu, oh ini, oh itu, terus kayak yang akhirnya benar-benar membawa gue pergi lebih jauh lagi. Benar. Istilah yang dibilang bahwa buku itu jendela dunia, ya itu benar banget. Benar banget. Karena itu memang jendela. Benar banget. Ini kayak gini nih, kita nggak pernah tahu kan? Oh iya, kita lupa tadi bilang ya, kita masih ada di Blooks. Toko buku eklektik kesayangan ini. Asli, gitu kan. iklan. Dan ternyata, bukan ternyata sih, memang sebenarnya Steve ini juga salah satu co-foundernya dari Blooks. Tetap ya masih ada hubungan dengan buku bisnisnya, benar juga. Pokoknya saya dukung aplikasi Lentera. DNA-nya emang udah literasi. Kalau bukunya ada yang mau dicetak boleh loh, Nanti kita bikin bisa kita diskusikan. promo di sini. Lentera lucu banget. Boleh banget. Oke, sore-sore kayaknya kalau kita ngomongin buku itu nggak ada habis-habisnya ya. Jadi please deh kalian baca. Ini kita udah bercuap-cuap sampai berbusa-busa untuk menularkan kecintaan kita terhadap buku gitu. Jadi ayolah bacalah gitu. Slogannya gitu ya? Enggak sih. Ayolah bacalah. Ayolah gitu. bacalah. Itu lebih kayak Batak begging kali gitu, kau. lebih ke begging akhirnya gitu. Kau baca buku itu dia gitu. Iya, bacalah kau. Ini sudah gratis pula. Sudah gratis pula. Jangan sampai kita minta apa lagi kau? Nanti kayak tutorial gitu. Iya. Ya, Mas Steve, ada yang mau disampaikan buat rekan-rekan storyalist ya? Untuk storyalist. Oh, yang ex-storyalist. Gue kayak ke-trigger, Siapa tahu gitu masih ada yang ingin mungkin disampaikan ada ya. Sebelumnya. Nggak ada sih. ya? Maksudnya kayak perpisahan oh atau enggak. apa? Mungkin kan dulu enggak. Kan enggak udah ini. Udah bye-bye Udah bye-bye di Instagram ya. Udah setahun yang lalu kan udah move on. Udah move on. Silakan yang mungkin mau nulis di storyalist pindah ke Lentera, exactly. Silakan gitu. Aku suka banget nih kuningnya, lucu. Iya ya, supaya kayak creativity dan spirit gitu. Iya. Karena kan juga cahaya itu kan kuningnya. Iya. Ini kan Lentera tuh memberikan cahaya. Memberi cahaya nih. Urip iku urup. Oh, Jawa ya. Jawir. Baiklah, makasih. Sampai sekian dulu. Terima kasih banget Steve atas waktunya dan ngobrol-ngobrolnya, sumpah seru Mbak banget. N. Oke. Sampai jumpa.